Perkenalkan semua, saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini kita akan membahas tentang organisasi PETA. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah militer pendudukan Jepang di Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober 1943. Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dijadikan sebagai tentara teritorial guna mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebagai antisipasi jika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Tentara-tentara PETA mendapatkan pelatihan militer dari tentara pendudukan Jepang di Indonesia. Namun berbeda dengan tentara Heiho yang ikut bertempur bersama tentara-tentara Jepang di berbagai medan tempur Asia seperti Myanmar, Thailand, dan Filipina. Tentara PETA belum pernah mengalami pengalaman tempur. Hal ini demikian terjadi karena memang tujuan pembentukan PETA sendiri untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Perlu diketahui, tentara Heiho atau pasukan pembantu prajurit Jepang adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pemerintahan militer, baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Heiho sendiri berperang sebagai pasukan pembantu prajurit Jepang. Heiho ditugaskan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti di Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Pemimpin PETA yaitu Sudanko Supriyadi merasa prihatin pada nasib rakyat Indonesia, khususnya di Blitar, Jawa Timur, yang hidup sengsara di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi dikarenakan Kekaisaran Jepang menerapkan kebijakan yang sangat brutal, seperti kerja paksa alias romusa, perampasan hasil pertanian, dan perlakuan rasial seperti halnya kekuasaan fasisme di Eropa. Pekerja romusa tersebut merupakan orang-orang yang dikerahkan untuk bekerja paksa membangun benteng-benteng pertahanan. Kondisi mereka sangat menyedihkan karena sudah seperti budak yang harus bekerja tanpa mengenal batas waktu dan mendapatkan perlakuan yang intimidatif. Banyak dari pekerja romusa tersebut tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit. Pertemuan rahasia sudah digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu sebagai sebuah revolusi menuju kemerdekaan. 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan ada pertemuan seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota lain akan ikut bergabung dengan aksi perlawanan terhadap Jepang. Tepat pada 14 Februari 1945 pukul 3 WIB, pasukan PETA menembaki mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Markas camp juga ditembaki senapan mesin. Dalam aksi yang lain, seorang budanko PETA merobek poster bertuliskan "Indonesia akan merdeka" dan menggantinya dengan tulisan "Indonesia sudah merdeka". Pemberontakan PETA tidak berjalan sesuai rencana. Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak, dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan PETA. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit PETA ditangkap dan dicebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Akan tetapi, nasib Supriyadi tidak diketahui. Supriyadi menghilang secara misterius. Setelah Indonesia merdeka, sebenarnya Supriyadi sempat diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun, Supriyadi tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya.